Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3381. Porter langsung bergidik mendengar kata-kata Charlie. Segera setelah itu, dia mengomel dengan erat dan berkata dengan dingin. Kamu, siapa yang punya keberanian? Beraninya tidak menghormati roh orang tuaku di surga. Charlie mencibir dan berkata, saya tidak sangka orang yang disebut penguasa istana Wanlong hanyalah anjing standar ganda. Charlie berkata lagi, kamu yang berteriak dan ingin menghancurkan orang tuaku. Jika kamu tidak menghormati roh orang tuaku di surga, dan kamu tidak mengizinkanku memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Mengapa? Apakah tinjumu lebih keras dariku? Atau apakah kamu lebih baik dariku? Porter merasa bersalah untuk beberapa saat. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tahu bahwa dia yang pertama kali mengemukakan masalah ini. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Wade akan memiliki master yang begitu hebat. Dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan keluarga Wade. Dalam situasi saat ini, hanya dapat dikatakan bahwa dia mengangkat batu dan kakinya melukai dirinya sendiri. Melihat dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk beberapa saat, Charlie mencibir, lalu menendang Hunter Lang yang sedang berlutut. Dia berkata dengan enteng, ayo, kamu datang untuk menghakimi. Jika aku membuang abu orang tua penguasa istana Wanlong, apakah dia akan menyalahkan dirinya sendiri? Hunter Lang tidak berani melawan Charlie sedikit pun. Dan pada saat yang sama merasa bahwa akhir hidupnya hari ini adalah karena Porter. Jadi dia berkata tanpa ragu, itu salahnya sendiri. Jika dia tidak mendukung hal-hal ini, saya tidak akan berakhir seperti ini. Charlie memandang Porter, dan bertanya kepadanya, apakah kamu mendengarnya? Bahkan bawahanmu mengatakan itu salahmu. Porter dipenuhi gigi dengan wajah gelap dan berkata, Charlie, jika kamu menghina orang tuaku lagi, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Meskipun kamu sangat kuat, aku bukan seorang vegetarian. Charlie merasa dingin dengan jijik, dan berkata, Porter Waldron, kamu tidak memenuhi syarat untuk mati diterima. Jangan salahkan aku tidak akan memberi kesempatan untuk meninggalkan peti mati orang tuamu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, satu dihitung sebagai satu, dan semua orang harus mati. Porter merasakan darahnya mengalir deras. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Tuan bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mempermalukan orang tuaku. Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, kalau begitu aku bisa menunggu sampai kamu mati sebelum mempermalukan. Pokoknya, hasilnya sama, izinkan aku mengoordinasikan. Aku paling suka menyimpan dendam. Aku akan membayar kembali apapun yang orang lain ingin lakukan padaku. Bahkan aku menggandakan pembayarannya. Jika suasana hatiku sedang buruk, setelah membunuhmu, aku akan menghancurkanmu dan orang tuamu bersama. Begitu kata-kata itu keluar, seorang pria kulit putih berambut pirang di sebelahnya berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat fasih, Tuan, saya telah menoleransi dia dari tadi. Paling buruk. Mari kita pergi bersama dan bunuh diri dulu. Tidak peduli seberapa buruknya itu, aku akan melawannya. Dia adalah Raja Singa Berbulu Emas, salah satu dari 4 panglima perang Istana Wanlong. Begitu kata-katanya keluar, banyak prajurit Istana Wanlong yang telah menekan sepanjang waktu segera setuju. Banyak dari mereka telah dibantu oleh Porter. Tentu saja mereka tidak dapat menerima saat melihat Charlie mempermalukan Porter dengan cara ini. Charlie tampak acuh tak acuh saat ini. Dia menendang tanah dengan santai menggunakan jari kakinya. Sebuah batu terbungkus aura yang kuat segera melayang dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, batu itu membuat lubang berdarah melalui dahi Raja Singa Berbulu Emas. Hanya dalam sekejap, Raja Singa Berbulu Emas, salah satu dari 4 panglima perang Istana Wanlong, tewas di tempat. Siapa sangka Charlie akan menyerang. Dan begitu dia bergerak, dia langsung membunuh. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Bab 3382.
Raja Singa Berbulu Emas, yang juga seorang seniman bela diri bintang 6, terbunuh karena batu yang ditendang lawan dan menembus otaknya. Momen ini membuat para prajurit Istana Wanlong yang ingin berkerumun dan melawan Charlie tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dorongan untuk melawan Charlie di dalam hati mereka langsung hilang oleh gerakan Charlie saat kelompok orang ini ketakutan. Mereka menyadari Charlie dapat membunuh Raja Singa Berbulu Emas dengan jentikan tangannya. Maka Charlie juga dapat menggunakan metode yang sama untuk membunuh salah satu dari mereka. Porter juga sangat terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari jarak antara dirinya dan Charlie. Dia tahu bahwa jika Charlie bergerak, dia mungkin tidak dapat bertahan dari gerakan di tangannya. Pada saat ini, Charlie, yang baru saja membunuh seseorang, memandang Hunter Lang dengan ekspresi kesal. Dia menghela napas dan berkata, "Oh, saya impulsif. Saya baru saja mengatakan, kamu orang pertama yang akan saya bunuh hari ini. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya tidak bisa menanggungnya untuk sementara waktu. Kamu tidak akan menyalahkanku karena seseorang mengambil tempat pertama kamu, bukan?" Hunter menjadi gila karena ketakutan, dan berseru, "Tidak, tidak, tidak, pasti tidak." Charlie mengangguk, menoleh untuk melihat tentara Istana Wanlong yang ketakutan. Dia berkata dengan tenang, "Siapapun yang tidak takut mati silakan maju. Saya sudah bersiap untuk membunuh di depan orang tua saya hari ini. Bahkan jika aku membunuh kalian semua, aku, Charlie, tidak akan pernah berkedip." Niat membunuh dalam nada suara Charlie membuat rombongan Istana Wanlong langsung panik. Pada saat ini, jari kaki Charlie jatuh ke tanah, dan dia menjatuhkan kerikil dari tanah. Lalu dia mengambil kerikil di tangannya, memainkannya, dan melihat hampir 100 tentara di Istana Wanlong. Dia berkata dengan tenang, "Hari ini adalah masalah pribadi saya dengan Porter. Ini tidak ada secara keseluruhan dengan kalian. Kalian semua harus mundur memilih sekarang. Jika kalian tidak mundur, akan mati." Orang-orang ini panik. Semua orang saling menatap, tidak tahu apakah harus diam atau mundur. Lagi pula, jika mereka benar-benar mundur memilih saat ini, itu juga menandakan bahwa mereka telah sepenuhnya memisahkan diri mereka dari Porter. Tetapi di antara orang-orang ini, banyak dari mereka memiliki hubungan yang dalam dengan Porter, dan mereka benar-benar tidak tahan untuk mengantri saat ini. Akibatnya, beberapa orang langsung mundur terpilih, namun hampir setengah dari orang tersebut memilih diam. Dan sekelompok orang yang berdiri diam-diam beruntung. Charlie hanya memiliki satu batu di tangannya. Dan ada puluhan orang yang berdiri diam. Mampukah dia membunuh semua orang dengan satu batu? Melihat ini, Charlie sedikit tersenyum. Dia tidak terkejut dengan ini. Jadi, dia melihat seorang pria kulit hitam di antara orang-orang ini. Dan bertanya kepadanya, "Saya mendengar ada juga Raja Macan Tutul berwajah hitam di Istana Wanlong. Jika saya menebak dengan benar, itu pasti kamu, bukan?" Pria kulit hitam itu panik sesaat, dan tanpa sadar berkata, "Ya, ini aku." Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Kamu salah satu dari 4 panglima perang Istana Wanlong. Kamu satu-satunya yang tersisa, dan kamu masih berdiri diam. Sepertinya kamu juga ingin menjadi musuhku." Raja Macan Tutul berwajah hitam bingung untuk sementara waktu. Berpikir bahwa Raja Singa Berbulu Emas baru saja mati karena otaknya ditembus dengan batu oleh Charlie. Dia mundur sepertinya tanpa sadar. Transmisi ulang kali dan berkata, "Tuan Wade, Anda salah paham, saya tidak ingin menantang Anda." "Benar, saya akan mundur memilih." Charlie menenangkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Sudah terlambat." Bab 3383. Ampunan Charlie sudah terlambat. Dia menakuti Raja Macan melihat hitam dari akalnya. Dia mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba berbalik, berusaha mati-mati untuk lari menuruni gunung. Dia baru saja melihat metode Charlie membunuh Raja Singa Berbulu Emas. Sebuah batu kecil dapat membunuh seorang seniman bela diri bintang 6. Jika tidak melarikan diri, dia akan mengulangi kesalahan Raja Singa Berbulu Emas. Namun, saat dia berbalik, sebelum dia mengambil 2 langkah, dia merasakan sakit di belakang kepalanya,
dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Raja Macan Tutul berwajah hitam mati dengan sangat sederhana. Hampir dalam sekejap, dia tidak menderita sakit apapun. Namun, di mata prajurit Istana Wanlong lainnya, kematian Raja Macan Tutul berwajah hitam benar-benar mati. Charlie langsung menembus otaknya dengan kerikil. Lebih buruk lagi, kerikil itu ditembakkan ke bagian belakang kepalanya dan meledak keluar dari wajahnya, meledakkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan di tengah seluruh wajahnya. Hidungnya hilang, dan bola matanya keluar dari rongganya karena kekuatan kerikil. Saat ini, seluruh tentara Istana Wanlong Hall benar-benar dikejutkan oleh Charlie. Salah satu dari 4 panglima perang Istana Wanlong dikalahkan di Timur Tengah. Satu lagi sudah dikalahkan dan 2 sisanya sudah mati. Sejauh ini, keempat panglima perang Istana Wanlong semuanya telah dikalahkan. Di antara orang-orang yang tersisa, selain Porter, yang terkuat adalah Jenderal Bintang 5. Di mana lawan Charlie? Pada saat ini, Charlie berkumpul sekelompok tentara Istana Wanlong yang dilanda ketakutan. Dia berkata dengan dingin, "Kalian semua telah berlatih keras selama bertahun-tahun sebelum dapat mencapai apa yang Anda lakukan hari ini. Jika kalian tidak menginginkan semua kerja keras bertahun-tahun ini hancur, kalian semua bisa mundur." Begitu Charlie selesai berbicara, hampir 100 orang mundur tanpa ragu. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Porter. Porter tidak menyangka saat ini Istana Wanlong dan lapisan inti yang dibangunnya sendiri akan hancur berantakan seperti ini. Pada saat ini, Charlie melihat ke-8 tentara Istana Wanlong yang membawa peti mati, dan berkata dengan dingin, "Kalian, letakkan peti mati itu dan mundur sepertinya lagi." Ketika 8 orang mendengar ini, mereka segera meletakkan peti mati orang tua Porter di tanah, dan dengan patuh mundur. Di depan Istana Wanlong, hanya tersisa Porter. Charlie mengangkat matanya, menatap Porter, dan bertanya kepadanya, "Ketika kamu datang ke Gunung Winteri hari ini dengan genderang dan gong, apakah kamu pernah berpikir bahwa keadaan akan berubah seperti ini?" Porter sangat sedih, dan tertawa sedih. Keterampilannya tidak sebaik yang lain, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Charlie mencibir, "Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku sudah lama menunggumu." Porter mengangkat kepalanya, menatap Charlie, dan bertanya dengan curiga, "Apa maksudmu dengan itu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya meminta seseorang membawa 2 orang ke East Cliff kemarin malam. Anda tahu 2 orang ini. Saya akan membiarkan kamu bertemu mereka satu persatu." Tepat ketika Porter tidak tahu apa arti kata-kata Charlie, Charlie menoleh untuk melihat Holden, dan berkata, "Tuan Harker, bawa ke sini pria yang lebih muda yang berlutut di depan makam orang tua saya." Oke, Holden tahu bahwa maksud yang lebih muda oleh Charlie adalah Zain yang dibawa dari Timur Tengah. Jadi, dia sendiri berjalan ke kuburan orang tua Charlie, menarik Zain yang mengenakan kain hitam. Dia membawa ke sisi Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ini." Charlie mengangguk, memandang Porter, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Waldron, apakah kamu tahu siapa ini?" Porter tampak bingung. Bab 3384. Bagaimana dia tahu siapa pria berkerudung hitam itu? Dia juga tidak memiliki kewaskitaan. Terlebih lagi, kesadaran Zain telah lama disegel oleh Charlie, dan Porter bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kemampuan berpikir. Jadi, dia menatap Charlie dan bertanya, "Siapa orang ini?" Charlie mencibir, "Siapa? Dia orangmu yang cakap. Kamu tidak bisa mengenalinya jika aku menutupi wajahnya." Porter bahkan lebih bingung. Meskipun Charlie telah membayangkan bahwa dia adalah orangnya, dia tidak pernah memikirkan Zain sama sekali. Karena, dalam semua prajurit Istana Wanlong, Zain masih berada di Timur Tengah, dan tidak mungkin dia berada di Tiongkok. Melihat suasananya yang nyaman, Charlie mencibir dan merobek kain hitam di kepala Zain. Ketika Porter dan tentara lain dari Istana Wanlong melihat wajah Zain, ekspresi semua orang segera menjadi sangat ketakutan. Tidak ada yang percaya bahwa Zain, yang telah hilang selama berhari-hari, sudah berada di tangan Charlie. Porter tanpa sadar bertanya, "Zain, kamu, bagaimana kabarmu di sini?" Saat ini,
Zain berdiri di tempat dengan ekspresi diam. Dia berdiri diam seperti orang bodoh. Pandangan juga dalam keadaan tidak fokus. Seolah-olah dia tuli terhadap suara Porter. Porter tidak tahu apa yang terjadi pada Zain. Tetapi melihat dia sangat membosankan. Dia juga menyadari ada hal-hal di luar imajinasinya yang terjadi. Jadi dia buru-buru bertanya lagi. Zain, kamu tidak mengenalku. Zain masih tidak memberi tanggapan. Charlie sedikit tersenyum saat ini. Aku lupa bersantai. Kesadaran Zain saya segel di tubuhnya. Dia bukan lagi orang yang kalian kenal. Dia sudah menjadi boneka milikku. Porter dan tentara istana Wanlong lainnya tercengang. Menyegel kesadaran seseorang di dalam tubuh. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Porter juga tidak percaya bahwa Charlie dapat memiliki kekuatan gaib seperti itu. Metode semacam ini tidak terbayangkan. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengerti, Charlie menunjuk ke arah Hunter Lang yang sedang berlutut, dan berkata kepada Zain, tampar dia. Zain segera maju tanpa berpikir. Dia meraih kerah baju Hunter Lang dan menamparnya beberapa kali, membuat Hunter Lang berteriak berkali-kali. Charlie mengangguk puas, dan berkata, oke, berhenti. Zain kemudian berhenti dan kembali ke sisi Charlie. Porter menatap tercengang. Dia sama sekali tidak dapat memahami metode apa yang digunakan Charlie untuk membuat Zain bertindak seperti ini. Melihat ekspresinya yang bingung, Charlie menamparkan bahu Zain dengan ringan. Dia berkata sambil tersenyum, ayo, aku akan memberikan kebebasan untuk berbicara sebentar. Katakan apa yang kamu inginkan dengan lantang. Meskipun kesadaran Zain telah diblokir, kesadarannya masih dapat menerima seluruh indera tubuhnya. Dia sangat jelas tentang semua yang terjadi di sekitarnya selama ini. Dia juga sangat jelas tentang rencana Porter untuk memimpin saudara-saudaranya merebut Gunung Winteri. Bahkan ketika dia berlutut di depan arwah orang tua Charlie, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan matanya. Tapi dia bisa menebak dengan kasar apa yang terjadi dengan pendengaran. Namun, penerimaannya terhadap informasi eksternal adalah satu arah. Selain menerima informasi eksternal dari indera fisiknya, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya untuk bereaksi. Bahkan jika dia hanya mengedipkan kelopak matanya, pada saat Charlie menepuk pundaknya, kesadarannya akhirnya menjadi satu dengan tubuhnya lagi. Perasaan yang telah lama hilang ini seperti orang vegetatif yang telah tertidur selama bertahun-tahun dan akhirnya terbangun. Langsung membuatnya menangis dengan wajah penuh. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Porter. Emosinya langsung pecah. Dia menangis dan memohon, "Tuan, tolong selamatkan saya. Atau, bunuh aku." Perasaan kesadaran ini di penjara dalam tubuh lebih menakutkan dan putus asa daripada neraka 18 tingkat. Ini benar-benar hidup, tidak seperti kematian. Bab 3385. Zain Master kedua Istana Wanlong. Raja Serigala bermata hijau. Dengan penampilan tragis yang hancur dan menangis, sepertinya telah memukul hati semua orang di Istana Wanlong. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana rasanya memiliki kesadaran yang terpenjara di dalam tubuh. Tapi melihat penampilan Zain saat ini, jauh di lubuk hati mereka, mereka sangat takut dengan rasa yang tidak diketahui ini. Tidak ada yang berani membayangkan bahwa jika hal seperti itu terjadi padanya, dia akan merasa tidak berdaya dan merasa lebih buruk dari kematian. Itu benar-benar disebut setiap hari. Disebut bumi tidak berfungsi. Pada saat ini juga jauh di lubuk hati mereka, benar-benar dipenuhi ketakutan seperti neraka terhadap Charlie. Mereka pikir 3 dari 4 panglima perang besar sudah dikalahkan. 1 dikalahkan di Timur Tengah. Tapi siapa sangka keempat orang ini semuanya kalah di tangan Charlie. Porter juga panik. Dia tanpa sadar bertanya pada Charlie, "Kamu yang melakukan ini di Suriah?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan sangat tenang, "Benar, aku melakukannya. Hamid dapat mengumpulkan ribuan tentara Istana Wanlong. Semua karena bimbinganku. Mengapa tentara pemerintah dapat menangkap 10.000 tentara Istana Wanlong? Mereka semua mengandalkan bantuan saya." Pada saat ini, pertahanan psikologis Porter benar-benar runtuh. Dia akhirnya mengerti bahwa balas dendam yang telah dia persiapkan selama 20 tahun tidak lebih dari pertunjukan melempar kerikil ke batu. Kekuatan Charlie jauh melebihi kognisinya. Belum lagi dia bukan lawan Charlie.
Seluruh istana Wanlong mungkin bukan lawan Charlie. Porter menatap Zain lagi. Melihat wajahnya penuh air mata, putus asa dan ketakutan. Hatinya terasa seperti seorang selir. Jadi, dia menatap Charlie, menekan penghinaan di hatinya, dan memohon dengan tinju di tangannya. Charlie, ini aku, Porter, yang tidak melihat dunia. Tolong lepaskan Hunter dan Zain. Biarkan saya membawa peti mati orang tua saya pergi. Istana Wanlong akan segera meninggalkan China. Mulai hari ini, kami tidak akan datang lagi kemari. Charlie mencibir dan berkata, ketika kamu akan mati, kamu masih ingin menegosiasikan persyaratan denganku. Kamu pikir kamu ini apa? Di luar, kamu memang penguasa Istana Wanlong. Di sini, kamu adalah penjahat sialan yang datang untuk mencari kematian. Porter meringis, dan bertanya padanya, lalu bagaimana kamu bisa puas? Charlie tersenyum, dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, ini bukan waktunya membicarakan syaratnya. Izinkan saya memperkenalkan kamu seorang kenalan lama. Segera, Charlie menatap Holden sekali lagi. Holden memahaminya. Dia kembali ke makam orang tua Charlie. Dia menarik Sheldon yang sedang berlutut di sana. Porter tidak tahu siapa orang ini, tapi dia yakin orang ini pasti memiliki hubungan dekat dengannya. Ketika Sheldon dibawa ke sisi Charlie, Charlie memandang Porter dan bertanya sambil tersenyum. Porter, sebelum aku melepas tudung kenalan lamamu, ada yang harus saya lakukan sejak kamu naik kemari. Aku bahkan belum bertengkar hebat denganmu, jadi mari kita selesaikan dulu. Porter bertanya dengan hati-hati. Ada apa? Charlie berkata dengan enteng. Aku dengar ayahmu adalah anggota inti dari aliansi anti-Wade di East Cliff saat itu. Dia mengikuti keluarga Schultz dengan sepenuh hati dan bekerja dengan mereka untuk menargetkan ayahku. Tetapi ayahku tidak pernah melakukan apapun terhadapnya. Tentang ayahmu, bisakah kamu mengakui ini? Porter berkata dengan lantang. Di pasar berjangka saat itu, ayahmu yang mempermainkan untuk memikat ayahku ke dalamnya. Ayahku kehilangan semua harta keluarganya. Karena inilah dia memilih bunuh diri dengan melompat dari gedung. Itu juga membuat ibuku bunuh diri dengan minum obat. Ini semua karyaan ayahmu. Ekspresi Charlie menjadi semakin suram. Dan dia berkata, kamu benar-benar brengsek. Bab 3386. Di bidang bisnis, semuanya berubah dengan cepat. Ayahmu tidak mampu, terbatas dan tidak tahu diri. Dia memasuki pasar berjangka dan merasa benar sendiri. Ayahmu ingin bersaing dengan ayahku. Pada akhirnya, dia dikalahkan secara wajar dan sah oleh ayahku dan kehilangan semua asetnya. Siapa yang harus disalahkan? Itu ketidakmampuannya sendiri dan levelnya yang terbatas. Apa hubungannya dengan ayahku? Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sejenak, dan melanjutkan. Jika ayahmu tidak memiliki kemampuan, tidak apa-apa. Yang terburuk adalah kembali dan mencoba yang terbaik, dan kembali. Tetapi dia bahkan tidak memiliki daya tahan dan mental yang cukup. Jadi dia pergi ke atas gedung dan melompat. Bisakah ini disalahkan pada ayahku? Dan ibumu, tidak masalah jika ayahmu bunuh diri. Tapi dia meninggalkanmu dan mati dengan meminum racun. Apakah ini ada hubungannya dengan ayahku? Porter menolak untuk menerima. Dan berkata dengan marah, semua ini adalah konspirasi ayahmu. Charlie menatapnya. Dan bertanya dengan dingin. Menurut apa yang kamu katakan, kamu merasa benar sendiri hari ini seperti ayahmu dulu. Dengan penglihatan sempit, kekuatan lemah, tingkat terbatas dan tanpa pengetahuan diri. Kamu bahkan mencoba menghancurkan keluarga Wade dengan angkuh. Kamu berani mengatakan akan menggali kuburan orang tuaku. Sekarang aku membunuhmu. Apa ini semua terjadi karena konspirasiku? Ekspresi Porter membeku seketika. Kata-kata Charlie langsung mengenai jiwanya. Membuatnya tidak bisa membantah sama sekali. Charlie menatapnya. Dan berkata dengan dingin. Porter, hari ini kamu sama dengan ayahmu saat itu. Semuanya salahmu. Bahkan jika kamu mati 10.000 kali, ini tetap salahmu sendiri. Porter sudah menangis. Dia tahu bahwa Charlie benar. Dirinya saat ini, seperti ayahnya saat itu, mencoba memprovokasi seseorang yang tidak mampu dia hadapi, dan kemudian mengalami kegagalan total.
Dan yang disebut permusuhan antara orang tua hanyalah kebencian buta yang terakumulasi jauh di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Tepat ketika keyakinan batinnya mulai runtuh, Charlie menunjuk ke Sheldon di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Ayo, kamu akan bertemu dengan dermawan besar keluarga Waldronmu saat itu." Setelah selesai berbicara, Charlie merobek kain hitam di kepala Sheldon. Pada saat ini, Porter merasa bagai disambar petir. Dia tentu saja mengenali Sheldon. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, sebagai orang dewasa, penampilan Sheldon tidak banyak berubah. Dia sedikit lebih tua dari sebelumnya, jadi Porter segera mengenalinya. Dia tanpa sadar berkata, "Paman Schultz, Cat Van, lelaki tua dari keluarga Schultz, benar-benar terpana saat ini." Putra tertua telah hilang begitu lama dan tidak ada berita. Dia tidak pernah mengira anaknya ada di tangan Charlie. Ketika Sheldon melihat ayahnya dan Porter, matanya terbelalak dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi mulutnya masih tertutup kain. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Charlie merobek kain dari mulutnya. Dan Sheldon langsung berkata kepada Porter, "Porter, kamu sangat bingung." Porter sudah menangis saat ini. Dan terisak-isak, "Paman Schultz, ini kamu. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melupakan kebaikanmu yang besar kepada keluarga Waldron. Tetapi setelah bertahun-tahun saya karena berbagai alasan, belum menghubungi kamu. Mohon maafkan saya." Sheldon juga memiliki mata merah, tersedak dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Charlie membuka mulutnya dan berkata kepada Sheldon saat ini, "Tuan Schultz, Leonardo anak buahmu saat itu. Tidak ada orang yang tahu lebih banyak tentang aliansi anti-Wade selain kamu." Di depan Porter, "Beritahu aku apa yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas semuanya." Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi, "Kamu harus mulai dari fakta objektif. Jangan dengan sengaja menurutiku, dan jangan dengan sengaja menghindari tanggung jawabmu sendiri. Selama apa yang kamu katakan memang fakta objektif, aku tidak akan mengejar apa yang kamu katakan. Tapi jika kamu berani mengatakan setengah kebohongan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri di depan arwah orang tuaku." Bab 3387. Pada saat ini, Sheldon menghela nafas panjang dan berkata kepada Porter dengan sangat serius, "Porter, apa yang Charlie katakan padanya benar. Kematian orang tuamu memang tidak ada hubungan dengan ayahnya." Porter bertanya dengan air mata mengalir di wajahnya, "Paman Schultz, ayahku melawan Curtis untuk melindungimu. Hari ini peti matinya dan peti mati ibuku sudah ada di sini. Kamu tidak akan takut mengecewakan mereka." Sheldon menghela napas tak berdaya. "Bahkan jika aku mati hari ini dan pergi ke sana untuk menemui orang tuamu, aku akan tetap mengatakan itu." Pada titik ini, Sheldon berhenti sebentar. Lalu dia melanjutkan, "Aliansi anti-Wade saat itu sendiri adalah keberadaan yang tidak bermoral. Curtis selalu menjadi orang yang baik. Selain baik, dia juga sangat cakap. Sehingga banyak keluarga yang menyembunyikan bayangannya untuk waktu yang lama. Jadi, kami tidak sebaik dia membuat aliansi anti-Wade untuk mempertahankannya. Jadi dari sudut pandang ini, kita yang membuat kesalahan. Saat itu, untuk melayaniku, ayahmu sangat peduli dengan aliansi anti-Wade. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dengan menyerang Curtis. Kebetulan pada tahun-tahun itu, perdagangan luar negeri dan seluruh pasar berjangka internasional sangat berfluktuasi. Biji-bijian, minyak mentah, dan berbagai logam mulia mengalami benturan yang hebat. Banyak orang menjadi kaya dalam semalam dan banyak orang bangkrut dalam semalam. Ayahmu berpikir dirinya menguasai ini. Karena situasi internasional, dia mengambil inisiatif untuk berinvestasi di pasar berjangka, bersiap untuk menyerang Curtis. Tetapi ternyata dia sama sekali bukan tandingan Curtis. Ketika ayahmu kalah 80%, Curtis membujuknya agar berhenti. Tetapi ayahmu berpikir bahwa Curtis sengaja memaksanya keluar dari permainan. Untuk menang, dia bahkan keluar dengan minat tinggi, dan ingin melawan Curtis sampai mati. Hasil akhirnya, ayahmu kehilangan semua asetnya dan menghabiskan miliaran dolar.
Dia tidak tahan dengan kegagalan sebesar itu. Dia memilih untuk bunuh diri. Berbicara tentang ini, Sheldon menghela napas pelan dan berkata lagi, "Adapun ibumu, alasan dia bunuh diri dengan meminum racun pada hari ke-7 setelah kematian ayahmu adalah karena penagih hutang memaksa ibumu membayar semau uang. Mengejar ibumu ke kuburan ayahmu dengan hutang miliaran dolar. Jujur saja, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya ibumu putus asa dan dia memilih bunuh diri." Sheldon berhenti sejenak, menatap Porter, menghela napas dan berkata dengan emosi, "Porter, sebagai saksi, aku bisa mengatakan sesuatu yang benar-benar adil. Kematian orang tuamu benar-benar tidak ada ringkasannya dengan Curtis. Salahkan ayahmu sendiri karena terlalu serakah dan agresif. Apalagi aku bukan lawan Curtis. Dia salah menilai situasi dan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Curtis. Omong-omong, dia saat itu sama sepertimu yang berpikir dia bisa mengalahkan Curtis hari ini." Berbicara tentang ini, Sheldon berkata dengan ekspresi yang sangat sedih dan menyesal, "Porter, kamu sudah cukup mengesankan bisa menjadi penguasa istana Wanlong di luar negeri. Mengapa kamu tidak memulai bisnismu sendiri di luar negeri? Yang disebut kebencian akan membutakan matamu. Kamu kembali ke Tiongkok dan terus berjuang melawan keluarga Wade. Jika kamu tidak kembali, bagaimana kamu bisa mengalami bencana ini?" Porter telah benar-benar runtuh saat ini. Dia berlutut dan menangis. 20 tahun ini, saya telah mencoba yang terbaik setiap hari. Motivasi untuk mendukung saya adalah untuk kembali dan membalas dendam orang tua saya. Tapi siapa sangka ayahku dikalahkan oleh Curtis saat itu. Dan hari ini aku dikalahkan oleh putra Curtis. Yang lebih konyol lagi adalah, menurut apa yang baru saja kamu katakan, Paman Schultz, Curtis bukan musuh dan pembunuh ayahku. Curtis sudah mencoba membujuk ayahku untuk kembali dari jalan yang salah. Bahkan secara tidak langsung menyeret ibu sampai mati. Berbicara tentang ini, Porter menyandarkan tangannya ke tanah, dengan air mata dan ingus mengalir di hidungnya. Dan berkata dengan putus asa, "Saya tidak dapat memahaminya. Saya tidak memahaminya. Saya hidup di luar negeri selama 20 tahun. Ini semua untuk apa? Dalam 20 tahun terakhir, saya tidak berani kembali ke Tiongkok. Tidak berani pergi ke kuburan orang tua saya untuk berziarah. Setiap festival pembersihan makam atau peringatan kematian mereka, saya hanya bisa membakar uang kertas di luar negeri dan menangis dengan sedihnya sebagai pengorbanan." Bab 3388. Saya tidak berani kembali selama bertahun-tahun karena saya ingin membalas darah mereka dan membalas dendam untuk mereka setelah saya memiliki kekuatan untuk menang. Tapi sekarang, semuanya dalam situasi ini lagi. Ketika Porter mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya, menatap Sheldon dengan mata merah dan mata putus asa, dan menangis dengan suara patah. "Aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa memahaminya. Paman Schultz, rasanya aku hidup sia-sia selama 20 tahun ini." Sheldon merasa sedih di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan tangis. Dia bisa memahami banyak rasa sakit Porter, kebencian saat itu, kegagalan sekarang, dan kesalahpahaman di balik itu semua menyiksa Porter secara gila-gilaan. Menjadikan hidup lebih buruk daripada kematian. Jadi, Sheldon berkata dengan menghibur, "Porter, berpikirlah. Kematian orang tuamu sudah pasti. Usahamu selama 20 tahun terakhir tidak sia-sia. Saya juga mendengar kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Jika kamu bisa memperjelas kesalahpahaman dengan Tuan Wade dan keluarga Wade, dan memenangkan Tuan Wade, masa depan kamu masih tidak terbatas." Dengan mengatakan itu, Sheldon memandang Charlie dan memohon, "Tuan Wade, mohon maafkan dia kali ini demi bakti Porter dan fakta bahwa dia telah sangat menderita dalam 20 tahun terakhir." Charlie mencibir dan berkata, "Jika dia di sini hanya untuk mencari keadilan bagi orang tuanya, setelah masalah ini terselesaikan, jika dia merasa bersalah dan meminta maaf kepada orang tuaku, aku bisa melepaskannya." Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan, dan berkata dengan nada yang sangat dingin, "Tapi, dia mengira dia adalah penguasa istana Wanlong. Dia berpikir bahwa dia telah mencapai prestasi yang luar biasa, dan kekuatannya tidak dapat ditandingi.
Dia berani mengatakan ingin menghancurkan tulang belulang orang tuaku. Hah, aku tidak akan pernah memaafkan kejadian ini. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu harus menyalahkan diri sendiri karena terlalu gila. Mendengar ini, Porter bertanya kepadanya, Tuan Wade, bagaimana Anda bisa puas dengan masalah ini? Charlie berkata dengan ringan, aku katakan, aku akan memperlakukannya dengan caramu sendiri. Kebetulan kamu sudah membawa peti mati orang tuamu. Ini akan menjadi penghinaanmu sendiri. Saat dia mengatakan itu, Charlie menatap Porter dengan tajam, dan mengatakan kata demi kata, dan aku akan putuskan sekarang. Tidak peduli apa yang ingin saya lakukan, kamu Porter tidak bisa menghentikanku. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa bersaing denganku dulu. Jika kamu kalah, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menghapusmu. Kamu harus melihat dengan matamu sendiri bagaimana orang tuamu dihancurkan seperti yang kamu katakan sebelumnya. Porter gemetar tanpa sadar. Dia menoleh untuk melihat peti mati orang tuanya, lalu menatap Charlie. Hatinya dipenuhi abu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkemah dan mengerahkan semua kekuatan internal di tubuhnya. Tepat ketika orang lain berpikir bahwa dia akan berusaha melawan Charlie, Porter memecahkan 8 meridiannya dalam sekejap. Segera setelah itu, Porter mengamati seteguk darah, mengamati Charlie, dan berkata dengan suara yang sangat lemah, Tuan Wade, saya telah memotong semua meridian saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya hanya orang yang tidak berguna, tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam. Anda dapat mengangkat tangan Anda setinggi-tingginya dan melepaskan orang tua saya. Bab 3389. Pada saat ini, ekspresi semua orang di tempat kejadian sangat ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa Porter, sebagai prajurit bintang 8, bahkan belum pernah melawan Charlie sebelumnya, dia akan memotong garis meridiannya dan menyerah sepenuhnya. Bahkan Charlie sendiri sangat terkejut. Dirinya berpikir Porter akan bertarung sampai mati, tetapi tidak disangkanya, dia akan memotong meridiannya sendiri secara langsung. Pada saat ini, Porter membanting kepalanya ke tanah, dan berkata dengan suara nyaring, ribuan kesalahan, ini salah saya. Saya mohon Tuan Wade mengizinkan agar orang tua saya bisa dimakamkan kembali. Saya mohon izinkan saya pergi dan orang-orang yang telah berkolaborasi bersamaku selama bertahun-tahun ini. Kamu katakan sepatah kata, aku rela mati di depanmu. Bagi Porter, dia sudah menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Charlie. Dan bawahannya juga tidak bisa menjadi lawan Charlie. Panglima andalannya di belakang Charlie bahkan tidak bisa bergerak, dan dia sudah kehilangan 3 panglima perang. Belum lagi semua bawahannya sekarang ketakutan oleh Charlie. Jika mereka berani melawan Charlie sampai mati, itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kemungkinan terbesarnya adalah seluruh pasukan akan musnah. Pada saat itu, baik dia maupun bawahannya tidak akan selamat, dan peti mati orang tuanya juga akan jatuh ke tangan Charlie. Oleh karena itu, Porter memutuskan untuk memotong meridiannya dan bersujud kepada Charlie untuk meminta belas kasihan. Hanya untuk menyelamatkan peti mati orang tuanya, dan pada saat yang sama menyelamatkan nyawa tentara Istana Wanlong. Mengenai hidupnya sendiri, dia sudah mengabaikannya. Selama Charlie bisa puas dan bisa membiarkan orang tua dan bawahan lainnya pergi, bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan keberatan. Cat Van hampir pingsan saat ini. Dia menaruh harapan pada Porter yang bisa menjadi pendukung kuatnya di masa depan. Tetapi sekarang, Porter telah menghapus garis meridiannya dan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Di pihak Charlie, banyak orang merasa bahwa adegan ini sangat memuaskan. Tetapi ekspresi Helen sedikit tidak terganggu. Dia menyaksikan Porter tumbuh dewasa, dan melihat betapa sengsaranya dia sekarang. Dia tidak bisa menahan perasaan simpatik, dan bahkan berharap Charlie akan memaafkannya dan tidak mengejarnya lagi. Namun, ketika dia ingat bahwa Charlie telah mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menjadi perantara sebelum Porter pergi dari Gunung Winteri, dia tidak tahu bagaimana harus angkat bicara. Pada saat ini, Charlie memandang Porter tanpa ekspresi. Dia berkata dengan dingin, alasan kamu memotong garis meridian sepenuhnya karena kamu terlalu lemah.
Dan kamu ingin meminta maaf kepada saya. Tampaknya kamu cukup berani untuk mengutarakan. Tapi sebenarnya, itu hanya strategi untuk mematahkan pemahaman tanganmu. Yang kamu lakukan hanyalah mengawetkan mayat dan peti mati orang tuamu. Aku tidak akan membeli kata-katamu. Ketika Porter mendengar ini, seluruh tubuhnya roboh. Dia langsung membungkuk dan membenturkan kepalanya ke tanah. Saat ini, dahi sudah berlumuran darah. Dan ada beberapa luka besar yang terus mengeluarkan darah. Namun meski begitu, dia tetap memohon dengan keras. Tuan Wade, tolong angkat tanganmu dan lepaskan orang tuaku. Charlie tetap tidak bergerak. Porter bersujud lagi. Dan ketika dia mengangkat, darah mengalir di seluruh wajahnya. Dan dia terus memohon dengan keras. Tuan Wade, tolong angkat tanganmu. Baiklah orang tuaku. Ekspresi Charlie seperti biasa. Dan dia sama sekali tidak memandang Porter yang berdarah itu. Lagi pula, Porter sebelumnya mengancam akan menghancurkan orang tuanya. Jadi bahkan jika dia benar-benar mati di sini, dia tidak akan bersimpati sedikit pun. Melihat ini, Porter membantingnya ke bawah lagi. Darah hampir keluar dari kepalanya. Dan berkata dengan mulut yang lemah, Tuan Wade, tolong lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan orang tuaku. Ekspresi Charlie masih sedingin es, dan dia bertanya, Porter, kamu masih belum menyelesaikan masalah. Mengapa kamu memintaku untuk memberikan pengampunan? Dan kenapa aku harus memberikan pengampunan? Melihat Charlie tidak bergerak sama sekali, Porter menoleh untuk melihat peti mati orang tuanya dan menangis dengan keras. Ayah, ibu, putra kalian tidak berbakti, maafkan aku. Kalian meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan kalian harus terlibat dengan anak kalian. Maafkan aku, maafkan aku. Bab 3390. Pada saat ini, hidung Helen di tengah kepadatan sakit, dan tidak tahan lagi. Dia segera keluar dari kegelapan, menatap Charlie, dan memohon, Charlie, Porter sudah mengakui kesalahan. Maafkan dia kali ini. Ketika Porter melihat Helen, dia langsung mengenalinya, dan tercengang. Bibi Dun, kamu di sini. Helen menatapnya dengan penuh simpati, dan menghela nafas. Charlie menyelamatkanku dan Sophie sebelumnya. Kami mendengar kamu akan pergi ke Gunung Winteri, dan kami khawatir Charlie akan berada dalam bahaya. Kami memulainya semalaman. Aku keluar untuk memohon padamu untuk mengangkat tanganmu. Tapi aku tidak menyangka, ini. Porter tidak dapat menahan matanya, dan berkata dengan tragis, Maaf, Bibi Dun, telah menimbulkan kesulitan. Aku tidak meminta Tuan Wade melepaskanku. Aku hanya meminta untuk membiarkan orang tuaku pergi. Aku telah melakukan ribuan kesalahan. Semuanya salahku. Itu karena aku tidak tahu mana yang benar dan salah. Karena aku memanjakan diri sendiri. Dan karena aku berbicara dengan pembohong sehingga aku ingin menghancurkan orang tua Tuan Wade menjadi abu. Berbicara tentang ini, Porter menundukkan kepalanya, berseru dan berkata dengan gemetar, Saya tahu saya pantas menerima apa yang Tuan Wade lakukan terhadap saya, bahkan jika dia ingin menggunakan caranya sendiri. Ia adalah kesalahan saya sendiri karena memperlakukan orang lain. Tapi, aku benar-benar malu pada orang tuaku. Selama bertahun-tahun, aku belum bisa kembali untuk bersujud dan membakar dupa untuk mereka. Sekarang saya akhirnya kembali, tetapi setelah kembali, saya mengganggu roh mereka di langit dan memindahkan mereka keluar dari makam. Dan sekarang mereka akan dihancurkan setelah mati. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri bahkan jika aku mati. Sheldon menangis, berbalik dan berlutut di depan Charlie. Memohon, Tuan Wade, Porter telah membayar harga untuk kesombongannya. Saya mohon Anda mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dan melepasnya kali ini. Sophie juga tidak tahan saat ini, dan berkata, Ayah, Ibu, masalah hari ini adalah keluhan pribadi antara Dermawan dan Porter. Selain itu, Porter memprovokasi terlebih dahulu. Jadi jangan menculik secara moral sekarang. Sophie selalu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yaitu betul, salah itu salah. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus menanggung semua konsekuensinya.
Porter memprovokasi terlebih dahulu. Dan sekarang dia bersujud untuk memohon belas kasihan setelah kalah. Mengapa orang lain harus memaafkan dia saat bersujud? Saat Sophie mengatakan ini, ekspresi Helen menjadi semakin malu. Dia menghela napas pelan dan berkata, Sophie, Porter memang salah. Tapi dia sudah membayar kesalahannya. Sophie mengangguk dan berkata dengan serius, memang benar harga telah membayar. Tetapi apakah harga yang membayar cukup atau tidak? Bukan terserah ibu dan ayah, tetapi terserah dermawan. Porter juga mengecewakan keputusasaan saat ini dan berkata, Paman Schultz, Bibi Dun, kalian berdua jangan memohon padaku. Semua yang aku lakukan hari ini adalah salahku sendiri. Charlie, yang telah lama merenung, melihat Porter benar-benar putus asa. Kali ini dia tiba-tiba berkata dengan ringan, Porter, apakah akan membunuhmu dan bawahanmu? Atau apakah akan menghancurkan orang tuamu menjadi abu? Semuanya terserah padaku. Dalam satu pikiran, aku bisa menolakmu tanpa ampun. Atau aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi kenapa aku harus melakukan ini? Porter masih tergeletak dan kepalanya berdarah. Dan pakaian bakti kasar di tubuhnya juga basah oleh darah. Terlihat mengerikan, tapi dia masih menahan rasa sakit yang parah dan berkata, Tuan, saya, Porter, bersumpah ke langit, dan bersumpah demi semangat orang tua saya di langit. Dalam hidup ini, saya akan mengikuti Tuan Wade dan menjadi pesuruh bagi Tuan Wade. Hanya Tuan Wade, aku akan mengikutimu selama hidupku. Bahkan jika Tuan Wade memintaku untuk melompat dari Gunung Winteri sekarang, aku Porter sama sekali tidak keberatan. Para prajurit Istana Wanlong yang ketakutan setengah mati merasa patah hati saat melihat penampilan Porter. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlutut, bersujud dengan penuh semangat kepada Charlie, mengangkat kepalanya, dan berteriak dengan air mata di wajahnya. Saya mohon Tuan Wade untuk menunjukkan kebaikan Anda kepada penguasa Istana Wanlong. Saya bersedia menjadi pelayan Tuan Wade dalam hidup ini untuk membalas kebaikan Tuan Wade yang luar biasa. Segera setelah itu, orang-orang berbaring berlutut dan bersujud, lalu berteriak dengan keras, saya, Li Kuanbin, juga bersiap. Aku, Zhang Haixin, juga bersedia. Bahkan ada seorang prajurit wanita dari Istana Wanlong berlutut, bersujud dan berkata, aku, Hu Kexin, juga bersedia. Di awal dari beberapa orang ini, hampir semua prajurit Istana Wanlong lainnya berlutut, dan bersujud yang jelas dan kuat tersebar di seluruh Gunung Winteri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.